Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Kamila Nurrohmah dengan nomor induk mahasiswa 11910404155. Saya merupakan mahasiswi aktif semester 5 pada program studi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, angkatan 2019. Pada video ini, saya akan mengulas hasil buku saya untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Transpersonal yang diampu oleh Dr. Yulianti, SPSII, MPD, MMPD. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja pada pembahasan buku. Sebelumnya saya akan memperkenalkan buku yang saya tulis ini. Saya beri judul dengan Meditasi, Tinggalkan Masa Lalu, Simpan Masa Depan, dan Fokuskan Masa Sekarang. Adapun pembahasan atau daftar isi pada buku yang saya buat ini terdiri dari abstrak, pendahuluan, pembahasan, dan project feed. Nah, pada pembahasan ini saya ingin mengenalkan tentang meditasi pada masyarakat di luar sana, terutama untuk studi kasus di usia remaja seperti itu. Nah, tentunya kita udah gak asing lagi nih ya kalau ngedengar meditasi. Nah, apa sih meditasi? Meditasi itu adalah sebuah teknik terapi atau teknik pelatihan pernapasan kefokusan yang digunakan untuk menaikkan level kesadaran individu yang mampu menyebabkan kontrol emosi yang cukup baik atau lebih baik dan merupakan proses spiritual perjalanan gitu. Nah, ketika seseorang bermeditasi, frekuensi getaran dari gelombang otak itu menurun, pernapasan melambat, dan menggunakan oksigen secara efisien atau secara baik gitu. Nah, kemudian gelombang otak menjadi lebih datar atau alfa. Nah, kondisi ini tuh disebut kondisi homeostasis atau keseimbangan, sehingga otak melepaskan hormon endorfin, dan terjadi proses penyembuhan oleh diri. Nah, jadi secara sederhana, meditasi ini adalah sebuah proses latihan pernapasan atau kefokusan yang membuat rasa tenang pada jiwa seseorang gitu. Dimana ketika kita melakukan ini akan menimbulkan lahirnya hormon endorfin gitu. Nah, hormon endorfin ini tuh adalah proses atau kebahagiaan gitu, yang dapat menghasilkan kebahagiaan gitu. Nah, adapun latar belakang saya mengambil judul meditasi ini karena kita nih sebagai makhluk sosial yang tentunya kita tuh gak akan pernah lepas atau gak bisa lepas gitu dari kehidupan sosial, dari interaksi sosial, dari sosialisasi dengan manusia, dimana ini tuh bisa memicu rasa stres gitu, emosi stres gitu. Nah, pada masa perkembangannya setiap individu itu akan mengalami perubahan emosi. Apalagi manusia ini tidak bisa kan terputus ya dari ikatan interaksi sosial, karena fitrahnya kan manusia itu sebagai makhluk sosial nih, suka berkelompok juga. Nah, sehingga ini tuh bisa memicu manusia itu tuh karena memicu untuk hidup berdampingan, sehingga itu bisa memicu perubahan emosi, bahkan tingkat stres karena perbedaan yang terjadi. Karena kan manusia itu tentu berbeda-beda gitu ya. Nah, perbedaan itu bisa memicu kesetresan, tingkat stres pada seseorang gitu dalam menjalani kehidupan sosialnya. Nah, apabila emosi tersebut tidak dikelola dengan baik, itu dapat menimbulkan sesuatu atau berbagai macam masalah gitu, dapat merugikan gitu. Nah, sehingga dibutuhkannya kemampuan untuk mengatasi atau mengelola emosi atau keadaan stres tersebut oleh setiap orang gitu. Karena kalau dibiarkan itu gak baik banget dan bisa membahayakan gitu dan merugikan tentunya, seperti itu. Adapun tujuan dari meditasi ini adalah untuk memberikan rasa ketenangan pada mental seseorang, terus menemukan keheningan dalam diri, di mana keheningan itu bisa melepaskan stres eksternal dan mengakses ketenangan dan perasaan itu bahwa semuanya itu baik-baik saja gitu. Nah, adapun manfaat dari meditasi ini tuh cukup banyak. Salah satunya atau beberapanya yaitu mencegah dan meringankan stres, depresi, dan kecemasan, kemudian mengatur emosi dan melatih
melatih pikiran yang positif, yang ketiga itu mengurangi rasa nyeri, yang keempat mencegah tekanan darah tinggi dan mencegah tekanan darah tetap normal gitu. Karena kan tadi ya meditasi memberikan kenyamanan, gimana ketika kita marah kita bisa mengontrol pernapasan kita gitu, dan itu bisa berfungsi untuk mengurangi atau meminimalisir penyakit hipertensi gitu. Kemudian meditasi juga bisa membuat tidur kita tuh menjadi lebih nyaman. Jadi untuk teman-teman nih yang mungkin tidurnya terganggu, pola tidurnya terganggu atau insomnia, bisa nih dicoba meditasi karena meditasi ini cukup mudah dilakukan dan memberikan manfaat yang cukup banyak buat kesehatan mental dan fisik kita. Well, adapun proses atau tahapan meditasi, first step to start itu tuh ada 3, saya menyimpulkannya 3. Yang pertama itu define a time and find a place, dimana ini tuh berarti tetapkan waktu dan temukan tempat yang paling nyaman dan fleksibel. Jadi usahakan ketika kita melakukan meditasi ini kita menemukan tempat yang nyaman, yang membuat kita nyaman. Kemudian waktunya yang memang fleksibel. Di sini waktu fleksibel ini tuh kita tidak terkejar oleh apapun gitu, benar-benar waktu free time kita gitu. Kemudian yang kedua yaitu set your intention, yaitu tetapkan niat gitu. Nah, jadi maksud di sini itu adalah ketika kita bermeditasi, kita fokuskan tujuan kita bermeditasi untuk apa. Misalnya untuk menghilangkan stres atau menenangkan diri. Nah, kita tanamkan dalam diri kita untuk itu. Kemudian kita setelah itu boleh mulai fokus pada aturan pernapasan. Nah, kemudian saat pernapasan itu bisa dilanjut dengan tahap 3, itu connect with your beliefs, yaitu terhubung dengan keyakinan Anda. Nah, jadi saat proses penarikan napas dan pembuangan napas atau pengkontrolan napas, teman-teman bisa mengisinya dengan berzikir kepada Allah, dengan melibatkan Allah gitu, kayak gitu. Jadi itu juga sebagai proses terapi di mana zikir bisa menenangkan jiwa kita gitu. Nah, adapun proses dalam meditasi ini tuh bisa digunakan dengan menggunakan benda-benda atau hal-hal yang bisa mendukung proses meditasi ini berjalan lebih nyaman dan lebih lancar. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa menggunakan musik sebagai, jika teman-teman dengan mendengarkan musik memberikan ketenangan gitu. Kemudian di sini saya ada beberapa benda yang bisa digunakan dalam meditasi. Yang pertama itu adalah lilin. Kemudian yang kedua itu adalah tea gitu, dan banyak lagi gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita sekarang udah masuk ke pembahasan tips gitu ya. Nah, di sini saya mengangkat tipsnya itu di setting lingkungan anak-anak remaja nih. Nah, tadi kan kita ngebahas tentang meditasi, di mana meditasi itu memberikan ketenangan, dan kita sebagai makhluk sosial yang tentunya akan selalu dihadapkan dengan sesuatu yang membuat kita kadang tertekan gitu di lingkungan sosial kita gitu ya, karena adanya perbedaan. Nah, begitupun di lingkungan remaja gitu kan, dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial, nggak jarang banget nih kita itu dihadapkan dengan suatu keadaan yang membuat kita tuh mau tidak mau harus mengikuti itu gitu. Nah, itu tuh menyebabkan kadang kita tuh tertekan gitu dengan standar itu, karena adanya tuntutan dari lingkungan yang dialami oleh individu, dan menyebabkan individu itu berpikir berat gitu ya. Nah, stres itu tuh bisa muncul sebagai akibat adanya tuntutan yang melebihi kemampuan untuk memenuhinya gitu. Nah, kemudian pada masa remaja nih. Nah, pada masa remaja, individu itu mengalami perubahan emosi yang sangat drastis gitu ya. Emosi remaja itu yang cenderung meledak-meledak dan sulit dikendalikan. Apabila tidak dikelola itu bisa menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan gitu, tentunya untuk dirinya sendiri dan lingkungan. Nah, masa remaja ini kan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Nah, individu pada masa remaja berharap dapat menemukan jati diri dan mempersiapkan diri untuk memasuki masa dewasa, sehingga itu dapat memicu emosinya yang kurang stabil gitu. Nah, kemudian
perubahan emosi yang terjadi pada masa remaja ini tuh mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan para remaja gitu. Nah, emosi remaja itu cenderung meledak-ledak, kemudian menyulitkan remaja dan lingkungannya dalam beradaptasi gitu kan. Terutama ini tuh bisa juga menjadi tugas gitu buat orang tua, buat para guru di luar sana untuk memahami remaja gitu. Dengan demikian, perlunya nih kemampuan para remaja untuk mengelola emosinya dengan baik gitu. Karena emosi-emosi negatif itu dapat terjadi dan sehingga memerlukan penanganan oleh diri sendiri, kayak gimana caranya untuk menangani emosi tersebut gitu. Nah, adapun salah satu cara yang dapat digunakan oleh para remaja untuk menangani emosinya yaitu meditasi gitu. Nah, melihat potensi stres yang dapat dialami oleh remaja atau kemungkinan akan dialami oleh remaja ini, maka perlu nih adanya pembekalan diri oleh remaja untuk menangani rasa stresnya itu, sehingga dalam menjalani kehidupannya itu mereka bisa damai gitu, kayak gitu ya. Nah, setidaknya saat mereka berada dalam kondisi tekanan yang memicu stres, mereka dapat mengatasinya dengan baik gitu, sehingga dalam menjalani kehidupannya itu remaja tuh punya caranya sendiri buat mengalami stresnya itu. Sehingga menurut saya teknik meditasi ini tuh perlu dikenalkan pada remaja untuk bagaimana caranya remaja itu mampu mengelola emosinya dengan baik dengan teknik meditasi gitu. Nah, pada proyekan ini saya melakukan teknik terapi meditasi kepada rekan-rekan remaja di sekitar kampung saya atau tempat tinggal saya. Sebelum saya melakukan tahapan meditasi, saya memperkenalkan tentang meditasi itu sendiri kepada rekan-rekan remaja. Adapun pelaksanaan ini saya lakukan dengan 5 orang remaja di lingkungan tempat saya tinggal. Nah, pada tahapan pertama saya mengenalkan apa itu meditasi, bagaimana apa tujuannya dan apa manfaatnya. Kemudian pada sesi selanjutnya saya mencoba mempraktekkan bersama-sama dengan remaja di lingkungan saya mengenai teknik-teknik meditasi itu, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai buku yang sudah saya tulis. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.